Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 6 Desember 2022, akhirnya Bapak Menpan RB telah membeberkan kecurangan-kecurangan dalam rekrutmen tenaga honorer. Beliau menyampaikan ada KKN dalam rekrutmen tenaga honorer. Seperti apa beritanya ini? Mari kita lanjutkan. Saya kutip dari kompas.com, membuat judul Menpan RB, ada KKN dalam rekrutmen tenaga honorer. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan masih harus menghadapi dilema dalam reformasi birokrasi. Ia menyebutkan masih ada korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN dalam rekrutmen tenaga honorer atau non-ASN. Kita dihadapkan dilema untuk reformasi birokrasi. Di satu sisi, kita berharap birokrasi berkelas dunia, profesional, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Disampaikan oleh Bapak Azwar Anas dalam acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi pada hari Selasa 6 Desember 2022. Beliau melanjutkan penjelasannya. Tetapi kita sekarang menghadapi ada zona nyaman. Ada KKN di dalam rekrutmen honorer non-ASN. Istilah kami masih ada ASDP, anak, saudara, dan ponakan di beberapa tempat. Tapi banyak juga honorer yang hebat membantu pekerjaan inti di daerah. Sebelum ada surat pertanggungjawaban mutlak, itu jumlahnya 2,4 juta lebih, non-ASN. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak, maka turun menjadi 2,2 juta. Menpan RB meminta agar kementerian dan lembaga segera mengirimkan SPTJM yang berisikan data jumlah tenaga honorer. Sebab, kata dia, data itu penting untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Inilah cuplikan sambutan Menpan RB saat penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi 6 Desember 2022 di Jakarta. Mari kita dengarkan cuplikannya. Kita dihadapkan pada dilema-dilema untuk reformasi birokrasi berkelas dunia. Di satu sisi kita berharap birokrasi kita berkelas dunia, profesional, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tetapi Bapak Ibu, kita sekarang masih menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer non-ASN. Istilah kami masih ada ASDP, anak saudara dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi juga banyak sekali honorer yang hebat karena mereka membantu pekerjaan inti di daerah-daerah. Dilema-dilema inilah mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama Ibu dan Bapak saya hormati. Sebelum ini kami telah mengirim surat kepada Bapak Ibu untuk surat pertanggungjawaban mutlak data non-ASN. Sebelum ada SPTJM itu jumlahnya 2,4 juta lebih. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak sudah turun menjadi 2,2 juta. Tapi ada 102 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak kepada kami, dan itu akan menjadi data. Mohon ini segera dikirim sehingga data itu akan penting untuk menjadi bagian dari upaya kami untuk menyelesaikan beberapa hal pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas. Ibu dan saya hormati, terkait dengan non-ASN, saya sering kami sampaikan 3 skenario ini yang mungkin nanti akan kami ambil. Jadi jumlahnya sekarang yang terdata di BKN 2,2 juta sekian. Opsinya nomor 1 diangkat seluruhnya. Tentu opsi ini akan mengakibatkan beberapa hal dampak termasuk anggaran dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua diberhentikan seluruhnya. Dan ini juga tentu berdampak terkait dengan pelayanan publik. Atau yang ketiga diangkat sesuai dengan prioritas. Kami memahami sekarang banyak sekali kendala-kendala baru dari teman-teman begitu P3K diputuskan untuk digaji sesuai dengan ASN. Ada banyak daerah yang anggarannya tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi. Kami sudah bertemu dengan APKASI, bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kota, dan tadi malam saya bertemu dengan Pak Isran Nur. Kami ingin bertemu dengan para gubernur yang ada di dalam asosiasi itu untuk menerima masukan-masukan beliau. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara
Klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.